Mereka juga kembali ke Korea di hari yang sama dari Paris, padahal Son tinggal di Inggris. Aku suka dengan Lisa, tapi tidak dengan penggemar dari Lisa. Aku sudah capek dengan idol dari negara lain. Khususnya, kemungkinan kembalinya Josh ke Korea, itu sangat membuat para penggemar tertekan. Seperti yang tahu bahwa bintangnya itu tetap 5 guys ya, nggak ada 4 atau nggak 6. Udah banyak banget yang nge-shipperin mereka. Annyeonghaseyo Cengudil, Yusril Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk bahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Dan supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke, untuk berita pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang rumor yang lagi panas banget, yaitu Jisoo yang katanya dating nih sama salah satu pemain sepak bola ternama, yaitu Son Heung-min. Nah, buat yang belum tahu, sekedar informasi aja, Son Heung-min ini adalah salah satu pemain sepak bola dari Korea Selatan. Dia ini memiliki kemampuan yang hebat banget, jadi nggak heran kalau dia itu bermain di salah satu klub terbesar di dunia, yaitu Tottenham Hotspur. Dan kalau aku lihat dan juga perhatikan, Son Heung-min ini juga merupakan salah satu andalan di klubnya, karena dia ini emang selalu berhasil menciptakan gol dan juga assist di Tottenham Hotspur. Jadi nggak heran kalau banyak yang mengidolakan Son Heung-min. Jujur, aku juga salah satu penggemar dari Son Heung-min karena dia itu emang oke banget. Kalau kalian nonton permainan dari Son Heung-min, kalian tuh pasti bakalan terpukau juga sama permainan dia, serius. Tapi kalau kalian nanya siapa number one pemain sepak bola favorit aku, jawabannya adalah Kylian Mbappe sih, bukan Son Heung-min. Oke, kita lanjut lagi membahas mengenai Son Heung-min dan juga Jisoo. Jadi sebelumnya pada tahun 2019 atau 2018 atau 2020, aku lupa banget tahun exactnya kapan, mereka itu udah dirumorkan dating guys. Hal itu dikarenakan Jisoo ini menonton pertandingan dari Son Heung-min. Emang salah ya kalau Jisoo itu menonton pertandingan Son Heung-min? Ya emang itu bukan pertandingan dari Korea Selatan juga kan, itu emang permainan dari Tottenham Hotspur. Dan menurut aku nggak ada yang salah sih kalau Jisoo itu menonton pertandingan dari Son Heung-min, karena Son Heung-min ini juga merupakan salah satu anak bangsa dari Korea Selatan. Jadi of course dia pasti ya mau dong ya ngedukung gitu ya kan, pemain andalan dari Korea. Dan kebetulan Jisoo juga lagi berada di negara tersebut, lagi ada urusan bisnis. Jadi ya udah nyempetin waktu untuk menonton pertandingan dari Son Heung-min nih guys. Dan pada saat itu ya Son Heung-min ini kayak mencetak 2 gol untuk kemenangan dari timnya Tottenham Hotspur. Dan pada saat itu kita juga nggak tahu sih apakah Son Heung-min ini sadar Jisoo itu nonton pertandingan dia atau enggak. Intinya adalah Jisoo menonton pertandingan dia, tapi kita nggak tahu exactly-nya apakah Son Heung-min juga tahu Jisoo menonton pertandingannya dia. Dan setelah di tahun lalu rumor ini menjadi topik perbincangan hangat, tahun ini kembali lagi menjadi topik perbincangan hangat. Jadi rumor itu kembali hangat didasari atas 3 hal, yakni gelang yang sama dan pernah dicium oleh Son Heung-min ketika melakukan selebrasi gol. Jisoo juga pernah menonton langsung pertandingan Son, dan beberapa hari lalu mereka juga kembali ke Korea di hari yang sama dari Paris, padahal Son tinggal di Inggris. Nah ayo, itu emang kecurigaan yang mendasar banget sih guys. Dan aku sih nggak heran ya kalau banyak netizen yang curiga sama mereka, karena mereka itu kayak kembali sama-sama gitu. Padahal Son tinggal di Inggris, tapi kok bisa nih kembali bersama-sama dengan Jisoo? Why? Ada apa yang terjadi? Dan media Asia itu berusaha menghubungi YG Entertainment untuk menanyakan kebenarannya, namun tidak ada jawaban sama sekali dari pihak YG Entertainment. YG Entertainment kan emang sering gitu ya kan, jarang banget ngasih klarifikasi terhadap apa yang terjadi dengan artisnya, terutama tentang dating-datingan ini. Untuk Jennie sama GD aja kayaknya belum diklarifikasi deh, apakah mereka itu emang bener-bener dating atau enggak, bener kan? Karena gini guys, prinsipnya aku tuh melihat bahwa YG Entertainment itu memang sepertinya memperbolehkan idolnya untuk berkencan, itu adalah urusan pribadi mereka. Jadi kalau udah mengenai urusan pribadi, YG Entertainment itu merasa bahwa itu bukan ranah dia gitu loh. Jadi terserah sih mereka itu mau dating atau enggak, itu adalah urusan pribadi mereka, biarlah mereka yang jalaninya. Itu sih menurut pandangan aku sebagai netizen. Dan kalau seandainya bener ya Son Heung-min sama Jisoo itu dating, aku sih is okay ya guys. Ya is okay lah, emang aku sih punya Jisoo gitu ya kan. Tapi sebagai penggemar, terutama aku juga yang ngebiasin Jisoo, kalau dia emang bener-bener dating sama Son Heung-min, ya biarin aja lah ya, asalkan Jisoo juga bahagia. Dan buat yang bilang Son Heung-min ini punya visual yang nggak cakep gitu atau nggak terlalu tampan, lebih baik kalian open your eyes deh guys, karena Son Heung-min itu udah cakep loh. Mungkin kalian itu merasa bahwa Jisoo ini harus pacaran sama orang yang setampan pangeran. Aku rasa nggak kayak gitu juga sih. Son Heung-min itu loh udah cakep secara natural tanpa bantuan make up,
berprestasi kayak pemain sepak bola andal, kurangnya dia di mana guys? Udah komplit banget sih menurut aku. Jadi menurut aku emang mereka udah cocok sih. Dan untuk informasi aja ya, seperti informasi yang aku dapetin juga dan komentar-komentar dari netizen, Son Heung-min ini memang menjadi salah satu pemain sepak bola yang kerap kali dating bersama dengan artis ternama di Korea Selatan. Kemarin dia itu juga sempat dating sama Min Ah dari Girls' Day. Dan masih tentang Blackpink, sekarang kita akan ngebahas bagaimana reaksi dari netizen Korea setelah melihat protes yang dilakukan oleh penggemar Lisa terhadap apa yang dilakukan oleh YG Entertainment yang melarang Lisa ini tampil di Paris Fashion Week dikarenakan alasan pandemi COVID-19. Oke, ini informasinya aku baru dapetin tadi banget, jadi kayak masih fresh. Dan sekarang aku akan bacakan bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea terhadap hal tersebut. Apa sih yang akan ia lakukan kalau keluar dari YG Entertainment sejujurnya? Bukankah dia itu populer dikarenakan berasal dari YG dan juga Blackpink? Aku selalu berpikir kalau YG itu sangat mendukung Lisa, tapi kenapa penggemarnya selalu bilang kalau YG memperlakukan Lisa dengan buruk? Kalau ia keluar dari YG dan melakukan promosi sebagai artis solo, aku rasa akan sulit baginya untuk melakukan promosi di Korea Selatan. Bener sih, kalau aku sih mikirnya juga gitu sih guys. Kalau Lisa sebagai artis solo terutama di Korea, ya seperti yang kalian lihat kemarin lah gitu. Kalau di internasional Lisa emang udah bagus banget guys, udah gede banget namanya. Kalau di Korea ya you know lah ya kayak gimana di sana. Next, aku suka dengan Lisa tapi tidak dengan penggemar dari Lisa. Di masa mendatang, aku harap K-pop hanya menyebutkan anggota yang berasal dari Korea. Aku sudah capek dengan idol dari negara lain. Tidak ada alasan bagi YG untuk mendiskriminasi Lisa. Kenapa YG harus mendiskriminasi salah satu anggota Blackpink? Aku rasa tidak ada grup lain selain Blackpink yang anggotanya melakukan aktivitas promosi individual sama rata seperti member dari Blackpink. Penggemar Lisa terlalu sensitif. Dan komentar yang terakhir, Lisa Fighting sepertinya ia mengalami waktu yang sulit karena ulah penggemarnya sendiri. Tapi aku sih no komen tentang hal ini, karena menurut aku itu adalah pandangan dari mereka. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini datanya dari salah satu member dari Twice, yaitu Nayeon. Yang mana di sini penguntit dari Nayeon, siapa lagi kalau bukan Josh, itu kayak comeback lagi. Para penggemar dari Twice yaitu Once terkejut dikarenakan penguntit yang terkenal dari Nayeon bernama Josh terus mengunggah video yang menunjukkan obsesinya terhadap Nayeon. Selain itu, Josh juga mengisyaratkan dia itu akan kembali lagi ke Korea dan itu menarik attention dari para penggemar. Dan pada tanggal 8 Oktober, penggemar dan juga pendukung dari Nayeon Twice mengkhawatirkan keselamatan dari Nayeon setelah video pengungtitnya Josh beredar di komunitas online. Secara khusus terlepas dari peringatan keras dari JYP Entertainment kepadanya, Josh makin menunjukkan obsesinya pada Nayeon dengan memposting video di saluran YouTube pribadinya. Dalam video terbaru Josh, penguntit itu menyapa Nayeon di hari ulang tahunnya, mengungkapkan cinta dan juga kasih sayangnya yang obsesif kepada sang idol. Josh berkata, "Happy birthday Nayeon, aku sangat merindukanmu, aku hanya ingin bersamamu." Hi Nayeon, first of all, happy birthday again. 생일 축하해. The reason I hide my... Bayangin kalian itu jadi Nayeon dan mendapatkan pesan seperti ini. Aku bukan apa-apa ya guys, bukan berarti aku di sini nggak menghargai penggemar gitu. Tapi aku udah tahu apa yang dilakukan oleh Josh sebelumnya, dan apa yang dilakukan oleh Josh itu emang out of the line. Sebenarnya kalau para penggemar pengen mengekspresikan diri mereka atau mengekspresikan kecintaan mereka dengan mengucapkan happy birthday kepada idol favorit mereka, itu nggak salah. Terutama dengan kata, "Selamat ulang tahun Nayeon, aku sangat merindukanmu." Itu sebenarnya nggak masalah gitu ya kan. Tapi kita lihat bagaimana latar belakang dari Josh sendiri. Latar belakangnya emang kayak creep banget. Ini yang ngebuat apa yang dilakukan itu ngebuat para penggemar menjadi khawatir. Udah paham nggak? Dan meskipun ini adalah ungkapan umum ya yang akan dikatakan penggemar kepada idol, Josh ini udah lewatin batas dan juga diberi label sebagai saseng setelah tidak menghormati privasi dari Nayeon. Seperti menunggunya di asrama, lalu juga naik pesawat yang sama dengan member dari Twice dan bahkan mencoba mendekatinya dengan motif tersembunyi. Sementara itu, Josh saat ini berada di Jerman. Penguntit itu membuat penggemar khawatir setelah mengisyaratkan di videonya bahwa dia akan comeback ke Korea untuk bertemu dengan Nayeon. Dia berkata, Korea telah mengizinkan sebagian besar warga negara Eropa untuk memasuki negara itu sejak 1 September. Yang harus kamu lakukan adalah menyelesaikan karantina selama 14 hari. Saya bertanya kepada Nayeon, apakah kamu ingin saya pergi dan mengasingkan diri selama 2 minggu setelah bekerja, berakhir dalam 3 minggu ke depan, dan kemudian aku bisa bertemu Nayeon dalam 5 minggu. Apakah kamu punya waktu? Josh juga melanjutkan bahwa dia akan memaksa dirinya untuk melakukan karantina secara mandiri jika Nayeon punya waktu untuknya dalam 5 minggu. Namun penguntit itu juga berdebat melalui sosial media bahwa Nayeon telah setuju untuk dating dengan dia. Ia juga menanyakan alamat akomodasi Nayeon melalui fan cafe.
Khususnya kemungkinan kembalinya Josh ke Korea itu sangat membuat para penggemar tertekan karena mengetahui bahwa hal itu akan membahayakan keselamatan dari Nayeon lagi. Ini bukan hanya masalah kecil bagi penggemar seperti pada tahun 2019, tetapi penguntit itu juga mencoba mendekati para member dan bahkan mengancam akan nge-kill Nayeon jika dia mencoba berkencan dengan orang lain selain dia. Lalu pada tahun yang sama, JYP Entertainment, agensi tersebut juga mengatakan di situs resminya pada Desember 2019 bahwa pihaknya meminta tindakan hukum yang tersedia. Lalu pada tahun 2020, agensi mengajukan pengajuan pidana terhadap penguntit pada tanggal 8 Februari karena menghalangi bisnis. Hal itu sesuai dengan pasal 314 KUHP. Dan kalau penguntit Nayeon, yaitu Josh, dengan cara apapun menghubungi kalian semua nih, secara langsung ataupun online, kalian itu dapat mengirimkan email ke fan@jypa.com yang berisikan informasi bermanfaat, sehingga pihak dari JYP dapat meneruskannya ke otoritas yang tepat untuk dilakukan yang namanya penyelidikan. Ya, kita harapkan saja semoga ada hukum yang dapat menghukum Josh ya, karena Josh juga kan di Jerman gitu ya kan, bukan di Korea. Jadi karena itu mungkin ada kesulitan juga sih untuk memberikan hukuman yang tegas kepada si Josh, dan juga mungkin pihak JYP Entertainment juga harus mengumpulkan bukti yang lebih detail lagi supaya hukuman kepada Josh itu dapat ditentukan. Bener nggak guys? Dan jujur, kalau aku di posisi Nayeon, ini juga membuat aku merasa terancam karena menurut aku Josh ini bukan satu-satunya loh guys. Josh ini cuma satu dari sekian banyaknya Saseng yang menunjukkan dirinya. Di luar sana itu lebih banyak yang parah dari Josh. Menurut aku secara pribadi, ini yang baru dari luar Korea. Bayangin yang ada di Korea sana. Jadi nggak heran kalau banyak idol berkencan, meskipun memang sudah diizinkan oleh pihak agensi, tapi tetap aja guys, yang namanya Saseng fans atau penggemar yang udah cinta banget sama mereka itu nggak rela kalau idolnya ini berkencan dengan orang lain. Aku yakin ada dari kalian juga sama seperti mereka, itu nggak salah, tapi tolong pahami batasan-batasan kalian. Jangan sampai kalian tuh melewati batasan yang telah ada. Dan untuk yang terakhir, sekarang kita akan membahas mengenai Secret Number yang sepertinya akan memang benar-benar comeback dengan 6 orang member. Dan aku rasa ini tuh akan fix deh guys, bukan cuma prediksi semata. Girl group besutan Fine Entertainment akhirnya merilis teaser baru mereka untuk comeback mendatang. Hal itu dilakukan pada tanggal 8 Oktober pukul 00.00 waktu Korea Selatan. Dan mereka juga sudah menyuguhkan daftar jadwal perilisan berbagai teaser, album, serta MV comeback mereka. Album terbaru dari Secret Number ini akan bertajuk Fire Saturday yang merupakan single album ketiga dari Dita CS tersebut. Perilisan video musik utama dari album Fire Saturday akan dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober 2021 mendatang. Jadi tinggal sebentar banget sih, oke? Oktober guys, Oktober ini mereka akan segera melakukan comeback. Tapi ada yang unik dari video teaser mereka. Oke, kalau kalian lihat bagaimana video teasernya ya, itu ada 6 kali loh guys, 6 kali video teasernya akan dikeluarkan. Ini berarti bahwa akan ada 6 member deh. Habis itu ada teori lagi mengenai teori love yang 2 di teaser yang berikut ini. Yaps, jadi itu dianggap oleh penggemar bahwa ini tuh merupakan pertanda bahwa memang ini tuh adalah simbol akan ada yang namanya penambahan member. Tapi kalau kalian lihat di bagian bintang, seperti yang tahu bahwa bintangnya itu tetap 5 guys ya, nggak ada 4 atau nggak 6. Jadi ini yang membuat aku berpikir bahwa kayaknya Secret Number ini juga ada kemungkinan mereka itu akan tetap OT5, ngerti nggak? Aku ngelihat dari bintangnya aja sih guys, bintangnya itu tetap 5 gitu. Seandainya kalau member dari Secret Number bertambah, ya bintangnya kan akan ditambah juga. Dan hingga sekarang pihak agensi yaitu Fine Entertainment juga belum memberikan klarifikasi apakah memang akan ada 6 member atau cuma 4 member aja yang comeback. Kita juga nggak tahu tentang hal tersebut. Jadi daripada kita ngebadut, kita tunggu aja ya bagaimana klarifikasi dari pihak Fine Entertainment. Oke? Dan mengenai Dita Secret Numbers, Dita itu udah tampil di Time Out, dan kalau kalian belum nonton bagaimana Dita di sana, aku sih saranin untuk nonton karena menurut aku itu emang kayak asik banget. Kemarin aku udah ngelihat dia dan dia itu kayak bener-bener berbau banget sama MC-MC yang lain. Dan kalau aku lihat Dita emang cocok sih berada di dalam program tersebut karena dia ini juga punya kepribadian yang menyenangkan. Habis itu Dita ini juga dapat bergaul dengan mudah dan dia ini juga punya image yang ceria gitu loh guys. Jadi emang kayak klub gitu. Dan jujur, chemistry Dita bersama dengan MC yang lain itu dapat. Terutama dengan Woods, ya banyak banget loh guys yang kayak baper melihat bagaimana chemistry antara mereka. Karena mereka menurut aku juga terlihat dekat juga sih. Dan mungkin suatu saat nanti ya kan, mereka tuh dapat jadi bestie lah ya kan. Jangan ngarepin yang lebih lo ya. Aku yakin udah banyak banget yang nge-shipperin mereka. Tapi tolong jangan sampai shipper-shipperan kalian ini ngebuat para fanboy dari Dita Karang itu patah hati. Oke Cinggu, kita nantikan saja bagaimana comeback dari Secret Number. Dan buat Dita Karang, congratulations udah menjadi MC di Time Out dan semoga dapat sukses di acara tersebut. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan di dalam ucapan, sikap tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.